ikan utuh menjadi loin itu kurang lebih 55% Pak rendemennya. Artinya kalau kita bisa produksi 10 ton loin itu berarti dari nelayan adalah sekitar 16 ton. 16 ton per hari yang akan kita serap per hari. Jadi kami akan berkolaborasi dengan pihak Nusa Tuna untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, terutama kualitasnya, sehingga memenuhi standar apa yang diinginkan oleh teman-teman di Nusa Tuna. Dari saat menangkap, saat penanganan di kapal, sampai masuk ke pabrik. Untuk kesan kami memang baik, izin, karena sudah meningkatkan untuk sektor perekonomian di Biak ini untuk ke depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngebut, kembali lagi bersama Budi. Ngobrolnya bersama Budi. Kali ini saya dengan Bapak Yulianto Widodo. Bapak Yulianto Widodo. Kita adalah sebagai Plan Manager dari di Samudra Ulam Biak. Samudra Ulam Biak. Iya. Ini saya di Biak langsung nih bersama Pak Barkas ya. Selaku Pak Laksanal ya. Ini adalah satu industri tuna ya. Iya. Pengolahan tuna yang sedang dikembangkan, sedang dibangun. Kita lihat dari proses awalnya. Ini adalah di lahan Angkatan Laut ya. Iya. Semua perizinan kerjasama ini menjadi satu percontohan lahan bisa dimanfaatkan juga untuk mendukung industrialisasi. Pastinya semua perizinan itu sudah berproses ya Pak ya. Iya. Nah, dan kami terima kasih Pak dukungannya. Nanti kita ngobrol lama di sana ya di depan Nusa Tuna. Dan Pak Kadis yang awal dari awal ya, Pak Pepen. Ya. Namanya aslinya Effendi, tapi karena saya panggilan kesukaannya adalah Pepen, kita panggil Pak Pepen ya. Nah, Bapak ceritain Pak, yang disebut ABF itu apa Pak? Iya, ya, jadi ini adalah ABF Pak. Iya. Nanti di sini akan diproses apa Pak? Iya, Ya, ini itu sudah disiapkan ruangnya kan, masih baru, ya kan? Oh. Jadi ini ruang pembekuan Pak. Ruang pembekuan. Jadi nanti suhu minusnya berapa? ini minus 40 Pak. Minus 40. Iya, Kapasitasnya? Kapasitas 2,9 ton. 2,9 Ya, ton. 3 ton kurang lebih, Ya. tergantung nanti penataannya. Oke. Sehingga dari tuna yang sudah dibuat loin tadi, Ya. kita bekukan di sini, dan ini kemampuannya adalah 2,9 ton per satu siklus. Artinya sekitar 6 jam pembekuan. Setiap 6 jam menghasilkan Ya, ya. 2,9, dan kita punya 3 ABF. 3 ABF. Sehingga kalau kita jalan semuanya dalam satu siklus sudah kurang lebih kita bisa bekukan 9 ton. 9 per hari. Iya, per hari. Apalagi kalau bahan baku banyak dan kita bisa 2 kali siklus, artinya masih bisa kita kerja 2 kali, itu bisa hampir lebih dari 15 ton Pak. Pak, nanti kita bisa banyak bahwa bahan baku ya yang akan diambil dan baku diambil dari nelayan langsung. Iya. Nelayan yang menangkap ikan tuna dengan handline. Iya. Karena adalah satu keunggulan atau yang diinginkan prosesnya adalah memenuhi syarat MSC ya Pak. Iya, betul. Dari syarat internasional yang bisa menjadikan daya saing untuk dari sini produk bisa ekspor ke luar negeri. Ya. Nah itu juga nanti menjadi concern kami Pak, bahwa kita juga akan lakukan pembinaan kepada nelayan untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan MSC tadi, plus bahkan kita pun ada divisi untuk sustainability. Jadi di samping kita juga nanti ambil tunanya, tapi kita juga akan gelontorkan program-program sustainability agar nelayan juga tahu persis setelah dia ambil tunanya apa yang harus dia lakukan untuk menjaga kelestarian. Iya. Dan salah satunya adalah kerjasama ini dengan
kalamu, Iya. Sambar Penyeri ya. Nanti Iya. akan kita eksplor juga di sana. Iya, Jadi betul. kerjasama nelayan Sambar Penyeri ya, Iya. dengan kooperasinya. Dengan Kemudian nanti kooperasinya. hasilnya ditangkap di sini, diterima di sini untuk sebagai satu proses dari hulunya adalah dari nelayan. Iya. Dan salah satunya adalah di kooperasi Sambar Penyeri. Iya, Yang diterima betul. di Nusa Tuna dan sudah diolah nanti akan jadi bahan ekspor. Betul, Pak. Itu Pak. Jadi satu hal yang menarik Pak ya. Jadi, Setelah dibekukan, Ya, ya. nanti kita akan packing di sini. Ini Ya. ruangan packing. Ruangan Jadi packingnya kita apa akan, ini ya, akan sesuai dengan standar packing. Ya. Jadi kita kerdusi di sini. Kemudian kita akan simpan. ya. Ini cold storage kita, Boleh Pak. juga, Pak? Iya. Wow. Ya. Ini kapasitas berapa Pak? Ini yang tadi kapasitas 125 ton, Pak. 25 ton. 125 Dan ton. kita punya 4. Ya. Ya, ada 4 cold storage. Suhu Ini minusnya berapa ini? suhunya minus 20. Minus 20. Iya. Maksimal. Sampai berapa maksimal? Minus ini. Minus 20. Minus 20. Karena kita hanya untuk simpan produk saja. Simpan produk Ya, aja. setelah Ya. kita bekukan, Ya. kita kerdusi, Ya. kita simpan di sini. Ya. Sambil menunggu jadwal kirim ke Bitung atau Jadi kemana. target produksi Bapak per hari itu kira-kira berapa? Atau dalam 1 bulan? Kalau kita bisa mencapai target sesuai kapasitas produksi, Pak, Ya. itu 10 ton per hari, Ya. ya artinya kita bisa 300 ton per hari, 300 Pak, ton per hari, per ya? bulan. Per bulan. 300 ton per bulan itu paling tidak kita bisa dapat sekitar 18-20 kontainer per bulan. Ya. Dalam bentuk loin. Dalam bentuk loin Itu beku. berarti menampung dari nelayannya berapa kilo? Kan ini sudah diolah nih Pak. Iya. Ya, dari sananya kan pastinya ada bahan baku dari ikan yang Iya. ditangkap itu. Jadi berapa kalau kilo, dari Pak? ikan utuh Ya. menjadi loin itu kurang lebih 55% Pak 55%. rendemennya. Artinya kalau kita bisa produksi 10 ton Ya. loin, Ya. itu berarti dari nelayan adalah sekitar 16 ton. 16 ton per Ya, hari yang akan per diserap hari oleh. yang akan kita serap per hari. Ya. Pak Kadis nanti cariin ya pembinaan nelayannya ya kan. Supaya ini menjadi satu pertumbuhan ekonomi kan Pak ya. Iya, betul Pak. Dan ini mengutamakan hasil dari nelayan yang nangkap dengan yang lain. Iya. Yang paling utama itu. Pak, setiap saya masuk cold storage Pak, ya kan, lantainya itu cat Pak. Ini cat apa Pak? Supaya orang pemirsa juga mengetahui, ini adalah catnya khusus atau memang suka Bapak suka warna Iya, ini? kalau untuk ruang proses Ya, ini kita ya. menggunakan epoksi, Pak. Epoksi, ya? Epoksi. Ya. Tapi kalau Ya. memang untuk ABF dan cold storage itu tidak kita epoksi, Hanya di tapi ruang- hanya ruang dengan pengolahan. cor beton. Cor, Iya. beton. Nah, epoksi ini epoksi untuk tingkat apa Pak? Kan ada epoksi bermacam-macam yang Iya. digunakan di sini. Epoksi untuk ruang yang bisa karena ini ruangannya kan Ya, dingin, Pak. ya. Dingin itu nanti kita operasional tuh di angka 18 derajat. Ya. Jadi memang epoksinya kita gunakan yang memang bisa tahan di suhu yang dingin. Ya. Iya. Jadi epoksi memang untuk grade itu ya Pak ya? Iya, memang Jadi untuk grade sahabat seperti itu. ngebut, ini satu pengetahuan ya. Setiap kita masuk cold storage di Iya. ruang pengolahan, maka untuk menjaga higienitas, mengurangi kontaminasi atau Iya. menghilangkan, maka dasar lantainya harus dicat. Iya. Catnya yang cat Dengan epoksi. Ya. Ya. Karena memang kalau secara hygiene, Pak, itu kita bisa menggunakan tiles, keramik dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk daya tahannya jauh lebih baik dengan menggunakan epoksi itu. Ya. Dia hygiene, Ya. tapi juga Ya. kuat Kuat. juga. Iya. Ada tempat lain Pak dari bagian yang saya cari? Sudah ini Nah, karena itu di sini pengolahan. kemudian kita terakhir Ya. kita simpan di 4 cold storage ini Ya. dan di sana nanti kita tinggal ada ruang untuk staffing, Pak. Ya. Jadi kontainer kita merapat, Ya. kita tinggal staffing. lihat ya? Oh, silakan, Pak. Ya. Jadi 4 ruangan itu ini dan ini 4. Kemudian ini kita tinggal ruangan staffing. Kunci. Oh, masih dikunci Pak, Ya, mohon ya. maaf Nggak ya. apa-apa, kita cari Karena ini keluar berhubungan dengan bagian luar ya. Oke, sekarang kita dengan Pak Barka. Ya. Nanti kita interview di mana? Kita ngobrol santai di depan perusahaan Nusa Tuna. Oke, sahabat ngebut. Sekarang kita di depan calon pabrik. Sebenarnya sudah pabrik, tinggal beroperasinya rencana di bulan Juni. Bersama saya adalah Pak Barka ya.
Bapak sebagai apa? Mohon dikenalkan. Ini Pak Laksamana Albia. Pak Laksamana Albia ya. Dan Pak Yulianto Yulianto Widodo, Widodo sebagai tadi apa? Plan Manager di Pak Kadis, Pak Effendi, Pak Pepen, kemudian Dr. Khairi, dan satu ini adalah sangat penting ini beliau, ya kan? Wayrubiak Ya. Itu beliau Bapak Pasintelnya lah. Wasintelana. Beliau-beliau ini yang berjuang ya bersama sehingga pabrik ini berdiri. Ini adalah di lahan Angkatan Laut yang sudah melakukan kerjasama dengan PT Samudra Ulam ya, namanya PT Samudra Ulam ya, Nusantara, tapi brandingnya adalah Nusatuna ya. Iya. Nah, rencana akan berproduksi mulai bulan Juni ya, dengan produk utama adalah tuna loin yang dihasilkan dari tangkapan para nelayan. Iya. Para nelayan di daerah Biak. Ya, dibinakannya Pak Kadis ya. Salah satunya adalah kerjasama dengan Koperasi Sejahtera di Samber Binyeri, Kalamu. Ya, Kalamu adalah satu tempat percontohan kampung nelayan modern yang diresmikan Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu. Sebagai tindak lanjutnya itu adalah mereka sekarang juga menangkap nelayan tiap hari menangkap ikan, sudah ada koperasinya. Koperasinya ada juga bekerja sama salah satu perusahaan yang bermitra dengan Nusatuna. Iya, ya. betul. Pak Barkah ini sebagai rasa terima kasih kita semua bahwa kesempatan yang baik di atas lahan yang dimiliki Angkatan Laut ya dikerjasamakan untuk membangun industri perikanan, industrialisasi perikanan. Bapak, kesan dan pesan terkait dengan proses ini Pak ya, mohon disampaikan Pak. Ini kan satu yang sudah berjalan dengan baik. Untuk kesan kami memang baik, izin karena sudah meningkatkan untuk sektor perekonomian di Biak ini untuk ke depan. Kemudian pesan kami, kita di Lanal ini kita selalu mensupport, akan terus koordinasi untuk melancarkan proses, terutama khususnya yang seperti Bapak bilang tadi proses administrasi. Nah, itu akan kita support, terus kita bantu sampai pabrik ini berjalan. Demikian, Pak. Jadi kerjasama ini pastinya ada dokumen-dokumen yang harus diselesaikan ya. Bapak Yulianto dari Nusatuna ini langsung dengan prosesnya kerjasama ini sudah dijalin, semua dokumentasi dilengkapi ya, dokumen dilengkapi. Nah, sekarang ketika proses perizinan pastinya karena pemilik lahan itu adalah Angkatan Laut ya, maka menjadi satu hal ya yang nanti persyaratan seandainya ada keterangan dan semuanya itu kan menjadi supaya Pak legalitas dari usaha ini ada berdiri di atas lahan apa ya kan, bukan miliknya tapi bagian dari kerjasama kan gitu ya. Betul Pak. Nah kemudian Pak Kadis ya, Pak Kadis yang mengawal ini ya, proses ini sudah berjalan sejak kapan Pak? Bangunan ini sejak tahun lalu ya, Pak Yulianto, 2023 sampai bangunan ini berdiri dan memang sambil menunggu proses ini saya dengan teman-teman Nusatuna udah mulai sosialisasi ke masyarakat nelayan terkait adanya perusahaan Nusatuna, lalu nanti bahan baku utamanya adalah hasil tangkapan nelayan. Nanti kami akan berkolaborasi dengan pihak Nusatuna untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan, terutama kualitasnya, sehingga memenuhi standar apa yang diinginkan oleh teman-teman di Nusatuna. Dari saat menangkap, saat penanganan di kapal, sampai masuk ke pabrik. Jadi Pak Yulianto, ketika menyiapkan bahan baku sebelum pabrik beroperasi, yang kita lihat tadi ya, itu adalah kondisi pabrik yang akan dioperasikan, persiapan. Belum ada prosesnya. Namun Nusatuna sudah mulai persiapan dari penyiapan bahan baku ya. Sosialisasi apa saja atau BIMTEK apa saja telah diberikan kepada para nelayan. Ya. Jadi kami dalam menyiapkan operasional ini tentunya hal yang paling utama adalah kita bagaimana mempersiapkan bahan baku. Dan alhamdulillahnya di Biak ini kami berkoordinasi dan memohon bimbingan dari Bapak Kadis Perikanan. Kami juga dibantu dari Sah Bandar Perikanan, Kalabuh Perikanan, dan beberapa instansi pemerintah yang lain dari Disnaker, dari Ibu Bupati sendiri, betul-betul memberikan support kepada kami sehingga
kami sudah banyak melakukan kunjungan ke nelayan-nelayan, bahkan sampai ke kabupaten di sebelah Pak, di Supiori, dan tim kami sudah banyak mengumpulkan nelayan, memberikan sosialisasi, dan kami juga memberikan penjelasan perencanaan kapan kami akan mulai beroperasi, apa yang harus mereka lakukan untuk bisa mempertahankan quality yang kami harapkan. Sudah cukup banyak kami berikan, dan mudah-mudahan kami akan terus lakukan itu agar masyarakat nelayan ini khususnya untuk yang handling fishing itu yang betul-betul adalah masyarakat lokal, itu betul-betul nantinya bisa betul-betul menjadi bagian dari arus proses produksi kami. Dan memang itu adalah tujuan utama kami. Kami bagaimana memberdayakan seluruh lapisan nelayan yang ada di Biak ini, bahkan sampai ke kabupaten sebelah di Supiori, kita akan rangkul semuanya. Target Bapak bahan baku sehari berapa Pak kalau sudah running semuanya Pak? Target kami berdasarkan kapasitas produksi yang kami punyai adalah di angka 9 sampai 10 ton per hari Pak. Produksinya? Tapi bahan bakunya? Bahan baku artinya kita bisa serap hingga 15 sampai 16 ton. 15 ton per hari. Tuna per hari. Jadi Pak Ngebut ini 16 ton per hari ya. Kalau sekarang setiap nelayan itu semalam bergerak atau 2 kali bergerak, dia mendapatkan berapa? Kurang lebih 5 ton Pak. Satu nelayan? Enggak. Seluruh. Enggak, berarti nanti berapa nelayan yang akan terlibatkan? Kami berharap seluruh nelayan penangkap tuna di Biak bergerak. Yang pancing tangan baik yang di Biak Kota, di Biak Barat, Biak Utara, bahkan tadi disampaikan yang di Supiori. Memang kalau hitung dari total produksi saat ini, kita hitung keseluruhan kurang lebih di angka 5 sampai 6 ton saat ini yang mampuannya. Namun ini masih terpencar-pencar Pak. Jadi dikumpulkan kira-kira produksi optimalnya berapa ya? Sementara kan kebutuhan kurang lebih 16 ton. Jadi memang ini peluang pendapatan bagi nelayan. Iya, peluang-peluang baru ya untuk baru. mereka, peningkatan ya. Pak Yulianto, ketika nelayan itu menyerahkan, kemudian sudah memenuhi syarat, dari tadi tes histamin dan semuanya, akan dibayar kapan Pak? Pembayaran hasil tangkapannya. Konsep kami adalah bagaimana kita keberlanjutan bisnis ini bisa betul-betul berjalan lancar, di mana cash flow kami tahu adalah cash flow daripada nelayan adalah hal yang paling utama. Jadi kami akan upayakan pembayaran itu bisa setiap hari kami lakukan. Setelah mereka mengirimkan tunanya, uji histamin mereka masuk lulus, standar kita akan langsung bayar. Langsung bayar itu juga? Langsung kita bayar. Dengan harga yang saat ini atau di atas rata-rata Pak? Tentunya untuk harga ini kami akan sesuaikan dengan kondisi di lapangan Pak. Dan tentunya juga kami akan terus berkoordinasi dengan stakeholder. Supaya ini menjadi satu harapan baru, nelayan kecil di sini dapat mendapatkan pendapatannya rutin tiap hari, nggak diutang ya Pak ya? Iya, betul Pak. Pak Barkah ya, untuk usaha ini Pak, apa yang Bapak pikirkan, satu ekspektasi Pak? Ini ada aktivitas ekonomi di sini ya. Nah, kemudian masyarakat itu terlibat dengan bagus. Nah, terlibat langsung dari usaha Nusa Tuna ini ya. Nah, Bapak mempunyai satu pesan kepada industri ini sehingga bisa mengangkat ekonomi masyarakat setempat ini Pak. Ya. Jadi pesannya ya itu izin ke Bapak untuk lebih sering berkoordinasi lah, kita ciptakan lagi mungkin nanti berhubungan sama Spotmar yang pasti kan berhubungan dengan masyarakat, mungkin nanti bisa pendapatnya dari Spotmar. Kita juga banyak kegiatan dari untuk kesejahteraan penduduk, dari kesehatan dan lain-lain. Sampai kemarin juga kita ke kampung nelayan modern di Samber, kita juga udah ngobrol-ngobrol di sana gimana dia menangkap tuna pakai perahu, katanya sampai dengan 50 mil. 50 mil ya Pak? 50 mil. Penduduk sana 50 mil. Yang PLL. Jadi cerita seperti itu, itu mungkin nanti lebih berkoordinasi sama Kadis juga, gimana untuk mengembangkan, lebih mengembang lagi gitu Pak. Ini Pak Pujilanto kesempatan baik, ini kan kita bekerja sama dengan Angkatan Laut. Angkatan Laut punya kesehatan di Spotmar tadi, ya kan, potensi maritim. Nah, ini kan masuk terjun langsung ke masyarakat, ya kan. Nah, Bapak mohon berkenan nanti program namanya
satu kegiatan industri yang berlangsung ya, mohon dialokasikan seandainya ada CSR ya Pak yang di Bapak programkan untuk mendukung kegiatan di Sport Smart ini langsung ke masyarakat. Apa sih? Mungkin kesehatan, alat-alat kesehatan yang sebenarnya tidak mahal ya kan, tapi kan akan menambah aktivitas yang tadinya untuk 10 orang teralokasi bisa 20 yang terlayani ya gitu ya kan, menambah penguatan itu. Sehingga masyarakat merasakan keberadaan ini tidak hanya untuk nelayan tapi masyarakat sekitarnya ini ya melalui Sport Smart, karena edukasi kesehatan ya kan, edukasi terhadap pendidikan ya. Ini kan Bapak-bapak kan lakukan sambil survei potensi maritim ya Pak ya. Nah, ini saling penguatan kalau berkenan ya Pak nih. Baik. Ini kami pesankan satu ide yang untuk masyarakat ya kan. Baik. Masyarakat sehat, masyarakat cerdas itu kan satu dampak yang harus tujuan dari kita. Ya kan? Bukan dampak, memang tujuan utama kita itu mesejahterakan masyarakat, mencerdaskan masyarakat. Nah, itu Pak Barkah, kami mohon dukungannya. Pak Sintel, terima kasih Pak Mayor, yang selama ini mengawal ya. Kemudian Pak Yulianto, Pak Kadis, ya, Dr. Khairi, ya, dokter tapi di Sport Smart, survei lapangan. Sahabat Tribun, terima kasih, satu inspirasi dari Biak langsung Nusa Tuna bergerak bulan Juni, insya Allah akan mulai menjalankan operasinya atau mulai berproduksi ya, dan persiapan sekarang semoga semua persiapan berjalan baik. Untuk perizinan dan semuanya terkait dengan kelayakan sertifikasi pengolahan dan semua proses nanti akan kami dampingi fasilitasi ya, sehingga ini adalah bagian dari kehadiran pemerintah untuk industri perikanan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.